Para pemirsa di mana saja Anda berada, kami senang bisa bertemu kembali dengan Anda dalam ibadah online Yamari ke-63 hari ini, Sabtu 28 Agustus 2021. Dan kami berharap Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Tema khotbah dalam ibadah online Yamari hari ini adalah Jiwaku Memuji Tuhan, disampaikan oleh Pendeta Hardy Varianto dari Jakarta. Ibadah online Yamari hari ini dipandu Evangelis Mariati Sitorus. Kiranya seluruh acara berjalan dengan baik dan lancar, memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari para pemirsa dimanapun Anda berada. Marilah kita mulai ibadah online Yamari ke-63 ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya percaya bahwa kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Dan saat ini kita akan siapkan hati dan pikiran kita, dan kita akan siapkan hidup kita untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji, memuliakan, mengagungkan namanya yang ajaib. Namun sebelumnya kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 150 ayat 1, 2, dan 6 yang berkata, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian yang berkata, satu hal yang kurindu. Bila kita rindu akan hadirat Tuhan, kita rindu berdiam dalam rumah. Amin. Kita naikkan pujian. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta,
Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kita akan lanjutkan pujian kita yang berkata, memuji Tuhan selalu, ku berjalan ke Kanaan, pujilah selalu. Amin Tuhan. Kami memuji Engkau. Haleluya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Berjalan ke Kanaan, berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Berjalan ke Kanaan, berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Pujilah selalu, pujilah selalu, pujilah di hatiku, pujilah di hatiku selalu, pujilah selalu, pujilah selalu, pujilah di hatiku, pujilah di hatiku selalu. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, 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 mari kita puji Dia. Amin, haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita akan dengarkan persembahan pujian keluarga Bapak Luartono dari Jakarta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Di dalam kasih-Nya dari-Mu, oh Tuhan, mencintai seluruh ciptaan-Nya. Begitu sempurna, agung dan mulia, mengasihi semua manusia. Cintailah Tuhan
persekutuan kasih Tuhan, berkarya kasih sesama, bangun persatuan seluruh firman Tuhan, menerap dalam persekutuan kasih Tuhan. Persekutuan kasih Tuhan, berkarya kasih sesama, bangun persatuan seluruh firman Tuhan, bergerak dalam persekutuan kasih Tuhan, bergerak dalam persekutuan kasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Hardy Varianto dari Jakarta. Untuk itu, kita akan menaikkan sebuah pujian yang berkata, seperti rusa yang haus. Bela kita seperti rusa yang haus, merindukan aliran sungai surgawi daripada Tuhan, dan kita mengalami pembaharuan di dalam kita. Katakan pujian ini seperti rusa yang haus. Rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Aku tak tahan menunggu. Katakan bagai tanah gersang. Bagai tanah gersang, nanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku. Isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan.
Puji syukur kepada Tuhan yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk menghampiri Dia dan untuk merenungkan firman-Nya. Mari kita bersama-sama berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami bersyukur, Engkau mengizinkan kami dapat menghampiri Engkau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan yang kami renungkan. Kami serahkan waktu yang sangat berharga ini untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur nomor 103, Mazmur nomor 103, ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, dan yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Bapak, Ibu, saudara sekalian dimanapun Anda berada, apabila kita kilas balik melihat tahun 2020 dan 2021 yang hampir 10 bulan kita lewati ini, kita tahu situasi dan kondisi kita tidak kondusif. Kita berada dalam tantangan, tekanan, pergumulan dari segala aspek kehidupan. Kita menghadapi COVID-19 yang tidak henti-henti, yang menjadi ancaman bagi segala lapisan masyarakat, dari anak-anak sampai lansia. Dalam sepanjang saat yang tidak kondusif ini, tentu kita tidak bisa mengatakan bersyukur, bukan? Sungut-sungutan yang terus-terusan akan timbul di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena situasi tidak kondusif, kehidupan tidak kondusif, keluarga tidak kondusif, bahkan emosi pun tidak kondusif. Pada saat kita bersungut-sungut, itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Justru dengan bersungut-sungut akan menambah masalah. Satu hari kita bersungut-sungut, sejahtera menjauh dari kita. 2 hari kita bersungut-sungut, sukacita menjauh dari kita. 3 hari kita bersungut-sungut, sahabat akan menjauh dari kita. 4 hari kita bersungut-sungut, tekanan darah kita akan naik. 5 hari kita bersungut-sungut, selera makan akan hilang. 6 hari kita bersungut-sungut, susah tidur. Dan 7 hari kita bersungut-sungut, emosi kita terganggu dan tidak stabil. Oleh sebab itu, jangan biarkan bersungut-sungut ini hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Belajar seperti Daud. Daud mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Daud hidup di tengah-tengah kehidupan yang tidak kondusif. Dia tidak lebih baik dari kita. Dia menghadapi ancaman dari musuh, ancaman dari dalam, ancaman dari luar, bahkan menghadapi maut sekalipun. Namun dia bisa mengatakan, jiwaku memuji Tuhan. Kenapa sampai di dalam situasi dan tidak kondusif ini masih bisa jiwaku memuji Tuhan? Karena matanya tertuju kepada Tuhan. Matanya tidak tertuju kepada situasi dan kondisi. Mata tidak tertuju kepada penderitaan dan ancaman. Matanya tertuju kepada Tuhan. Sehingga pada saat mata tertuju kepada Tuhan, dia merenungkan kembali akan kasih setia Tuhan dan menghitung berkat-berkat Tuhan. Itu yang bisa menyebabkan dia jiwaku memuji Tuhan. Demikian pun kita. Apabila kita pelajari Daud, apa yang menyebabkan Daud bisa memuji Tuhan dalam situasi dan kondisi yang tidak kondusif? Yang pertama, karena dia sadar Tuhan mengampuni segala kesalahannya. Ini luar biasa.
Ketika ia merenungkan kasih setia Tuhan, dia sadar Tuhan mengampuni segala kesalahannya. Bukan 10%, bukan 20%, tapi 100%. Siapa manusia? Manusialah manusia yang dibelenggu oleh dosa. Siapa manusia? Manusialah manusia yang berada di bawah murka Tuhan. Siapa manusia? Manusia adalah manusia yang menghadapi mati yang kekal. Namun kemurahan Tuhan datang mengampuni segala kesalahan Daud, dan Daud sadar terbebas daripada belenggu dosa, lepas daripada ancaman murka Allah, bahkan lepas daripada binasa yang kekal. Ini ucapan syukur yang pertama dan memuji Tuhan. Jiwaku memuji Tuhan karena Engkau mengampuni segala salah dan dosaku. Yang kedua dikatakan di situ bahwa Tuhan menebus hidupnya dari lubang kubur. Dengan perkataan lain, Tuhan menjaga nyawanya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, permisi tanya. Sejak kapan Tuhan menjaga nyawa kita? Sejak dari dalam rahim ibu kita. Kalau Tuhan tidak menjaga nyawa kita, jangankan kita mau lahir, terbentuk pun tidak ada kesempatan. Tetapi Tuhan menjaga nyawa kita sejak dari rahim ibu kita. Lalu kemudian kita lahir dengan selamat, dia jaga kelahiran kita. Berapa jumlah orang lahir dan tidak selamat? Mereka tidak bisa besar, mereka lahir dan meninggal dunia. Tidak ada kesempatan untuk mengucapkan papa dan mama. Dan kita tidak. Begitu lahir, kita terpelihara. Ada masa bayi kita, masa kanak-kanak kita, masa remaja, masa pemuda, masa dewasa, masa tua kita. Komplit. Bapak, Ibu, saudara sekalian, aktivitas manusia itu dalam sepanjang umur hidupnya hanya keluar dan masuk. Mari kita perhatikan berapa jumlah orang yang keluar dan tidak masuk lagi. Berapa jumlah orang yang masuk tidak bisa keluar lagi. Sedangkan Anda dan saya sampai saat ini masih bisa keluar masuk. Dan Tuhan masih belum mengambil nafas yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Kita masih hidup sampai saat ini. Apabila kita menoleh ke kiri dan ke kanan, tidak sedikit mereka yang jauh lebih muda dari kita, jauh lebih kaya dari kita, jauh lebih sehat dari kita, jauh lebih berpendidikan dari kita, jauh lebih punya kedudukan daripada kita. Namun mereka tidak bisa bersama-sama kita lagi. Mereka sudah lewat. Dengan Anda dan saya sampai saat ini masih hidup. Itu sebabnya Daud sadar, apabila aku masih hidup bukan karena aku hebat, tapi karena kasih karunia Tuhan. Ini adalah menyebabkan jiwaku memuji Tuhan karena Engkau memelihara nyawaku, memelihara hidupku sampai saat ini. Yang ketiga, Daud mengatakan bahwa Engkau memelihara aku, tetapi Engkau juga memberkati kehidupanku. Dalam sepanjang kehidupanku aku tidak pernah berkekurangan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, pada saat kita lahir daripada rahim ibu kita, lahir dari kandungan ibu kita, tangan kita tidak ada satu peser pun. Tubuh kita tidak ada sehelai benang pun. Kita telanjang keluar. Namun mari kita lihat pada saat ini, bagaimana Tuhan mencukupi segala keperluan kita. Dari ujung rambut kita sampai ke ujung kaki kita. Semua ini adalah kasih karunia Tuhan. Dia mencukupi segala kebutuhan kita. Dia mencukupi segala perluan kita. Kita bisa hidup, kita bisa cukup, dan kita tidak mati kelaparan. Kita tidak menjadi pengemis di pinggir jalan. Semua ini oleh karena kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kita sehingga kita punya kecukupan. Sebab itu Daud mengatakan, aku memuji Engkau ya Tuhan karena Engkau memelihara aku, karena Engkau mencukupi segala keperluanku sehingga aku tidak kekurangan. Dan yang terakhir, bagaimana jiwaku bisa memuji Tuhan? Karena Engkau memberikan kekuatan yang baru kepadaku. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kalau kita menoleh ke belakang dan melihat bagaimana serangan, tantangan, ancaman COVID-19 ini sangat hebat sekali. Kadang-kadang kita lelah, kadang-kadang kita betul-betul sepertinya tidak sanggup lagi. Namun kita masih bisa berdiri tegak, tidak goyah. Kita masih bisa berdiri tegak, tidak jatuh tergeletak. Apakah kita hebat? Tidak. Daud sadar dalam menghadapi tantangan hidup ini, dalam menghadapi pergumulan hidup ini,
manusia itu terbatas. Ada batasan kekuatannya, ada batasan kesanggupannya. Apabila dia biasa bisa berdiri tegak, apabila dia bisa berdiri tegak, tidak goyah, tidak tergeletak, itu bukan karena hebat, tapi karena Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Tidak heran, seperti Paulus mengatakan, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sebetulnya Paulus sadar, siapakah kita ini? Kita ini adalah manusia yang lemah. Kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak punya apa-apa. Kita tidak tahu apa-apa. Dan kita inilah tidak ada apa-apanya. Kita ini tidak beda seperti sepasang sarung tangan. Sehebat-hebatnya sarung tangan, tidak akan ada gunanya tanpa sepasang tangan di dalamnya. Tuhan kita itu seperti sepasang tangan yang ada dalam kehidupan kita yang seperti sepasang sarung tangan yang kosong ini. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, kita berdiri tegak tidak goyah. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, kita tidak merasa frustrasi. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, kita tidak merasa putus asa. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita masih bisa tegak, berjalan, berdiri, menghadapi masa depan tanpa ragu-ragu. Oleh sebab itu jiwaku memuji Tuhan. Daud memuji Tuhan, jiwaku memuji Tuhan karena Engkau mengampuni segala salah dan dosaku. Jiwaku memuji Tuhan karena Engkau menjaga nyawaku. Jiwaku memuji Tuhan karena Engkau mencukupi segala kebutuhanku. Jiwaku memuji Tuhan karena Engkau memberikan kekuatan yang baru kepadaku. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita renungkan kembali kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat kita menghadapi kehidupan yang penuh tantangan dan pergumulan ini, jiwa kita masih bisa mengatakan, jiwaku memuji Tuhan karena Engkau mengampuni segala kesalahanku. Jiwaku memuji Tuhan karena Engkau menjaga nyawaku. Jiwaku memuji Tuhan karena Engkau mencukupi segala kebutuhanku. Jiwaku memuji Tuhan karena Engkau memberikan kekuatan yang baru kepadaku untuk menghadapi seluruh tantangan dalam sepanjang umur hidupku. Tuhan memberkati. Amin. Para pemirsa, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema Jiwaku Memuji Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Hardy Faryanto. Beliau adalah Gembala Sidang dan Ketua Sinode Gereja Pemberita Injil atau GPMBRI di Jakarta. Kiranya apa yang telah disampaikan memberkati kita semua. Terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Hardy Faryanto atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Orania Mari berikutnya yang ke-64 hari Sabtu 4 September 2021. Firman Tuhan akan dilayani oleh Dr. Antonius Nathan, MTH dari Jakarta. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudari diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam pelayanan misi Amari dengan memberikan persembahan. Silakan mentransfer ke rekening Amari di BCA dengan nomor rekening 39.133.700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Para pemirsa, dampak dari PPKM saat ini telah terjadi penurunan jumlah orang yang terpapar COVID-19, khususnya di DKI Jakarta, meskipun masih ada yang baru terpapar di beberapa wilayah di Indonesia ini. Kita doakan mereka yang masih isolasi mandiri maupun yang masih dalam perawatan di rumah sakit, agar segera dipulihkan kesehatannya. Kita juga doakan bagi para tenaga medis, para dokter, para perawat, petugas administrasi, peralatan medis, dan obat-obat yang diperlukan. Kiranya Tuhan lindungi dan berkati. Melalui kesempatan ini saya menghimbau Bapak, Ibu, Saudara-saudari supaya jangan abai dengan protokol kesehatan dan tetap waspada untuk melindungi diri sendiri, melindungi keluarga maupun orang lain. Karena itu selalu lakukan 3M. Memakai masker, istilahnya masker harga mati.
nggak pakai masker, bisa mati. Kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak aman dengan orang lain. Selain itu, yang belum vaksinasi, segeralah ikut vaksinasi di daerah Anda masing-masing. Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 4585 5697 atau dengan WA 0877 8488 8642. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Evangelis Petrus Tadu. Sebelumnya mari kita menyanyikan pujian Jiwaku Terbuka Untukmu Tuhan. Terbuka untukmu Tuhan, sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersyafaat bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan atas Bapak Pendeta Hardy Varianto yang telah menyampaikan firman-Mu dengan tema Jiwaku Memuji Tuhan dalam ibadah online Nyamari ke-63 Sabtu 28 Agustus 2021. Kebenaran firman Tuhan ini mendorong, mengarahkan kami agar tidak hidup dalam kegelisahan, putus asa, bersungut-sungut, dan ketidakpastian masa depan karena pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, maupun karena tekanan beban lain. Tetapi jiwa kami memuji Tuhan sebab bersama dan di dalam Tuhan kami tetap dipelihara, dilindungi, dan Tuhan selalu bersama-sama di dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon anugerah dan berkat-Mu bagi Bapak Pendeta Hardy Varianto dalam keluarga dan pelayanan, juga keluarga Bapak Luartono Jakarta dalam pelayanan yang telah menghibur dan meneguhkan iman pemirsa melalui persembahan pujian. Tuhan, kami berdoa untuk Dr. Antonius Nathan MTH dalam mempersiapkan khotbah yang akan disampaikan dalam ibadah online Nyamari ke-64 Sabtu 4 September 2021. Roh Kudus memberikan hikmat dan urapan-Mu berlangsung dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga seluruh persiapan dapat berjalan lancar dan kebenaran firman-Mu yang ditaburkan menjadi pegangan dan menuntun sahabat Nyamari, sahabat MHM, dan pemirsa untuk tetap dalam damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal itu. Tuhan Yesus yang pengasih dan penyayang,
Kami berdoa untuk mitra dan sahabat yang mari yang saat ini sedang sakit, terpapar COVID-19, sakit stroke, sakit kanker, sakit asam urat, sakit diabetes, sakit paru-paru basah, juga penyakit lain yang sedang dialami dan juga menjalani dirawat di rumah sakit, puskesmas, rumah sakit darurat, ataupun juga yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing, yakni Bapak John Ju, Ibu Matilda Clara Leba, Ibu Fani Tamonop, Ibu Mariance Luisa Jawa Rambadeta, Bapak Kusprianto Fajar, Ibu Chandra Ningsi, Bapak Budiman, Saudara Hermawan, Ibu Sukiyini, Bapak Joni Talahatu, Ibu Lina, Ibu Yohana Bola, Bapak Stefanus Haula Rawa, dan juga mereka yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka satu persatu. Kami berdoa pada saat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, tabib penyembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tabib penyembuh, menjamah, menyembuhkan dan memulihkan mereka dari setiap sakit penyakit yang mereka deritakan, agar mereka boleh mengalami jamahan Tuhan, dan hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Tuhan, penolong yang sejati itu. Demikian juga kami berdoa untuk para pemirsa yang mengalami pergumulan dalam hidup karena pandemi COVID-19 yang mengakibatkan hubungan suami istri yang tidak harmonis, anak-anak dan orang tua yang mencari pekerjaan, usaha yang belum stabil, kelangsungan pendidikan anak-anak mereka yang mengalami berbagai kendala, dan lain-lain. Ya Tuhan, tolong dan bukakan jalan keluar bagi mereka semua, serta kuatkan iman agar mereka tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, berikanlah penghiburan dan keteguhan iman bagi Ibu Linike Joro dan keluarga yang mengalami duka cita atas meninggalnya suami tercinta, Bapak Beni BC Sasaau di Surabaya, hari Rabu 25 Agustus 2021. Kiranya Tuhan Sang Immanuel yang terus mendampingi kehidupan dan semua keluarga yang ditinggalkan. Bapa di surga, demikianlah doa dan permohonan kami di hadapan hadirat-Mu. Jawablah sesuai kehendak-Mu, karena di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat, mari kita nyanyikan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa,
cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Sampai jumpa.